Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masuk ke bagian kedua, mengenalkan pada kita orang-orang yang masuk Islam di Fatah Makkah, saat Fatah Makkah, yaitu tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Fatah Makkah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ribuan daripada sahabat dari Madinah menuju ke kota Makkah untuk menguasai kembali kota Makkah sebagai tempat peribadatan umat Islam. Dari awal saat Nabi di Makkah pun, ketika kiblat berada di Masjidil Aqsa, Nabi nggak mau meninggalkan menghadap ke Ka'bah juga. Jadi Nabi mengambil ibadahnya Nabi itu dari Makkah di arah Ka'bah yang mengarah ke Baitul Maqdis. Saat pindah ke Madinah, karena itu Nabi merasa kepingin menghadap Ka'bah, saat itu berlawanan arah. Karena itu ada masjid yang dinamakan dengan Masjid Kiblatain, dua arah kiblat. Lah, kedatangan Nabi di kota Mekah membuat orang kafir Quraisy ketakutan karena banyaknya yang ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka benar-benar merasakan ketakutan antara mereka masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy, atau meminta maaf atas apa yang mereka lakukan dahulunya kepada umat Islam. Sampai Nabi menanyakan kepada mereka sendiri, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Wah, mereka langsung mengatakan kepada Nabi, akhun karim, kamu ini orang dermawan, orang mulia, nggak mungkin membales ya. Biasa orang salah kalau sudah tidak mampu untuk mengelak, memuji-muji yang disalahi. Akhirnya Nabi mengatakan, idhabu fa antum mutlaqa, pergilah kalian merdeka, bebas. Yang penting tidak berada di area tanah haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu, enggak boleh masuk ke area haram. Dan itu sampai sekarang dijaga area haram dari orang-orang musyrik. Lah, yang masuk Islam di saat itu sangat banyak. Karena itu sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bila datang bantuan Allah dan fath, dibuka oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kamu akan melihat orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong. Ya, masuk Islam berbondong-bondong. Di antaranya yang pertama dari yang masuk Islam di Fatah Makkah yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah ini namanya Sayyidina Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab al-Qurashi at-Taimi. Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab al-Qurashi at-Taimi. Jadi dari Quraisy, dari keturunan Bani Taim, keturunan Bani Taim at-Taimi. Namanya Uthman, panggilannya Abu Quhafah. Beliau ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah, namanya ayahnya namanya
Utsman. Adapun Sayyidina Abu Bakar namanya dulu kita sudah bahas, ada riwayat namanya Atik, ada riwayat namanya Abdullah. Ada riwayat Abdullah. Beliau Sayyidina Abu Quhafa ini, ayahnya Sayyidina Abu Bakar, adalah orang pertama yang mewarisi khalifah Rasulullah. Orang pertama yang mewarisi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan bahwa beliau ini meninggal sebelum putranya. Meninggalnya sebelum putranya. Meninggalnya setelah putranya, Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, ayahnya masih hidup. Ini dikatakan awwalu man warasa khalifatan fil Islam. Namun beliau mengembalikan kembali warisan itu kepada putranya Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau dapat bagian. Jadi anak itu ketika meninggal, seorang ayah dapat 1/6 bagian. Kalau si anak tadi punya anak. Kalau nggak punya anak, dapat 1/6 plus asobah. Jadi kalau nggak ada lagi, nanti harta itu semuanya dikuasai oleh si ayah. Jadi dapatnya lebih banyak lagi kalau anaknya nggak punya anak laki-laki. Anaknya nggak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki hanya dapat 1/6 ayah. Ya, ayah dapat 1/6 dari warisan anaknya. Tapi beliau mengembalikan warisan itu kepada putra-putranya Sayyidina Abu Bakar. Jadi dikembalikan lagi kepada putra-putranya Sayyidina Abu Bakar. Islamuhu radhiyallahu anhu. Cerita tentang Islamnya Abu Quhafa. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu orang di antara yang pertama masuk Islam, tapi ayahnya nggak masuk Islam. Bahkan saat Nabi hijrah, Sayyidina Abu Quhafa ini masih ngendoni Sayyidina Abu Bakar. Lah beliau ini kan buta. Sayyidina Abu Quhafa ini buta. Nah, saat Sayyidina Abu Bakar itu membutuhkan dana yang besar, uangnya semuanya dibawa. Ayahnya itu dikasih kayak kerikil-kerikil gitu yang dikira emas oleh ayahnya sendiri, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demi Rasulullah, ayahnya nggak dikasih. Karena saat itu ayahnya masih dalam keadaan kufur. Ketika di Amul Fatah, beliau masuk Islam. Dikisahkan oleh Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, cucunya Abu Quhafa, Sayyidatina Asma binti Abi Bakar. Beliau bercerita ketika tahun Fatah Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti transit di Zituwa, di daerah namanya Zituwa. Akhirnya Abu Quhafa, Sayyidina Abu Quhafa ini mengatakan kepada putrinya yang paling kecil, adiknya Sayyidina Abu Bakar yang paling kecil, wahai putriku, asyrifi bi ala Abi Gubais, antarkan aku ke Jabal Abi Gubais. Saat itu beliau kan sudah buta. Diantarkan sampai, ceritanya panjang di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Keluar Sayyidina Abu Bakar, ketemu dengan ayahnya, kemudian ayahnya dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngelihat saat itu sudah tua, ya sudah 80 tahun lebih usianya Abu Quhafa. Katanya Nabi, hal tarakta syekh fi baiti hatta ati. Kenapa nggak dibiarkan aja di rumah, nanti aku yang datang ke sana. Ini memuliakan Sayyidina Abu Bakar, bukan memuliakan Abu Quhafa. Nyenengkan hatinya Sayyidina Abu Bakar. Karena ayahnya sekalipun saat itu masih kufur, belum masuk Islam, ya detik-detik mau masuk Islamnya. Kenapa nggak dibiarkan di rumah aja, biar saya yang datang, karena beliau sudah tua. Ini penghormatan Nabi, selain kepada karena lebih tuanya, juga karena menyenangkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Katanya ayahnya Sayyidina Abu Bakar,
yamshi huwa ilaik, biarkan orang tua itu datang sendiri kepada kamu. Ya Rasulullah, ahak min antamshi ilaih, dia jalan kepada kamu, datang kepada kamu itu lebih berhak, lebih layak daripada kamu datang kepada dia, karena sudah tahu kebesaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya, dadanya diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Diomongin Nabi, masuk Islamlah kamu akan selamat. Masuk Islam saat itu juga. Dan memang dari awal keluarnya beliau dari rumah ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk Islam. Akan masuk Islam. Diriwayatkan juga oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan utiya bi Abi Quhafa amal fatah. Dibawa Abu Quhafa itu saat tahun Fatah Makkah, wa ra'suhu wa lihyatuhu mithlu saghama. Itu kepalanya Sayyidina Abu Quhafa dan jenggotnya, rambutnya dan jenggotnya itu seperti saghama. Saghama itu ada tumbuh-tumbuhan yang putih semua. Biasanya ada di gunung-gunung, itu apa itu? Kayak alang-alang itu. Putih semua, seperti itu. Artinya ini rambutnya sudah banyak putihnya, jenggotnya sudah banyak putihnya. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ghayyiru hadza bi syai' wa jannibu sawad, wa jannibuhu sawad. Rubah-rubahlah dengan sesuatu, apa bahan apa sesuatu terserah, yang penting air bisa masuk, hindari warna hitam. Jangan hitam, kasih warna biar kelihatan seger gitu. Kalau putih semua nggak enak dilihat, jadi kita seger. Dan itu sehingga diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah, beliau Abu Quhafah awwalu makhdubin fil Islam, pertama orang yang rambutnya diwarnai di Islam. Rasulullah nggak melakukannya, sebab rambutnya Nabi dan jenggotnya Nabi tidak lebih dari 17 atau 18 uban. Kalau kita belum 30 wis ubanan. Mikirin dunia soalnya. Kalau Nabi syayyabatni Hud wa akhawatuh. Yang membuat aku beruban surat Hud dan semisal surat Hud. Nah, kalau kita yang membuat beruban pempas, susu, listrik, bensin, beras, yang membuat kita beruban, urusan duniawi semuanya. Di antara kemuliaan Sayyidina Abu Quhafah, di antara kemuliaan Sayyidina Abu Quhafah, dikatakan oleh Sayyidina Musa bin Uqbah, ma na'lamu ahadan fil Islam adraku hum wa abna'uhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Kita enggak mengetahui ada satu orang pun di dalam Islam yang sempat berjumpa dengan Nabi, artinya mendapatkan titel sahabah 4 generasi selain Abu Quhafah. Illa haula'il arba'ah, kecuali 4 orang. Nah, ini 4 generasi. Generasi pertamanya Abu Quhafah, generasi keduanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, generasi ketiganya Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, generasi keempatnya putranya Sayyidina Abdurrahman yang bernama Abu Atiq bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Quhafah. Yang lainnya enggak ada. Mentok 3 generasi. Sayyidina Abu Bakar, ayahnya Sayyidina Abu Bakar memiliki 4 generasi yang menjadi sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang kemarin-kemarin bingung masalah perhitungan nasab, oh bisa 100 tahun itu harusnya sekian, ini sekian, ini sekian. Ini hidupnya Nabi selama 60 tahun
tahun kalau Masehinya, kalau Hijriahnya 63 tahun. Itu ada orang yang 4 generasi menjadi sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 yang menjadi generasi yang mendapatkan titel sahabat, 4 generasi dari sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu-satunya keluarga yang punya 4 generasi. Yang lainnya 3, 2 itu aja. Wafatuhu radhiyallahu anhu. Wafatnya Sayyidina Abu Quhafah. Tufiya Abu Quhafah sana 14 minal hijrah. Sayyidina Abu Quhafah meninggal tahun ke-14 dari hijrah. Jadi meninggalnya setelah Sayyidina Abu Bakar beberapa bulan. Nah, Sayyidina Abu Bakar meninggal tahun 13-an. Ya. Usianya 97 tahun. Ya, di antara orang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Nah, ini umur panjang yang menyelamatkan. Karena sempat masuk Islam di akhir-akhir usianya, ya 7 tahun, 6 tahun sebelum wafat. Ya 7 tahun, 6 tahunan sebelum wafat diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Abu Quhafah, ayah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.